Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita kembali dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dunia ini ada makhluk, ada benda yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi dapat kita rasakan. Bahkan makhluk atau benda itu memiliki kuasa yang tidak bisa kita anggap enteng. Makhluk itu yang pertama adalah roh jahat. Iblis tidak bisa kita lihat, tapi iblis punya kuasa, bahkan punya kuasa untuk membunuh manusia, mencuri apa yang dimiliki oleh manusia. Angin tidak bisa kita lihat, tapi angin juga punya kuasa yang dahsyat. Dan hari-hari ini yang sedang melanda dunia ini, juga kita tidak bisa melihat yang namanya COVID-19, Corona. Tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi Corona punya kuasa. Buktinya sudah banyak yang menjadi korban, sudah banyak yang sudah dicuri, harta, pekerjaan, bahkan nyawa. Sudah banyak dicuri oleh yang namanya Corona. Dan kalau saya perhatikan yang namanya Corona dan roh jahat, Corona dan iblis itu kerjasama, ada kolaborasi. Yang namanya Corona, Bapak Ibu, menyerang tubuh manusia dan masuk dalam tubuh manusia melalui mulut, melalui hidung, melalui mata, dan yang diserang adalah organ manusia sampai dengan paru-paru. Tetapi iblis menyerang jiwanya. Jadi ada kolaborasi antara roh jahat dengan Corona. Corona masuk di dalam tubuh manusia, kemudian iblis masuk dalam jiwa manusia, memberikan yang namanya kekhawatiran, memberikan yang namanya ketakutan di dalam jiwa manusia, sehingga keadaan manusia bisa menjadi lebih parah. Jadi bukan saja sakit oleh karena jasmaninya, organ tubuhnya, tapi juga jiwanya. Oleh karena ada roh jahat yang juga mendomblengi, sehingga dipenuhi dengan yang namanya roh ketakutan dan roh kekhawatiran yang berlebihan. Dan ini menyebabkan orang yang sakit menjadi drop, dan tentunya ini akan lebih berbahaya. Imun menjadi turun, bahkan hilang ketika orang yang sakit dipenuhi dengan yang namanya ketakutan yang berlebihan. Dan untuk menghadapi yang namanya kolaborasi antara iblis dan Corona ini, kita membutuhkan kuasa yang lebih dahsyat lagi. Kita membutuhkan pribadi yang lebih dahsyat lagi. Dan pribadi itu juga tidak nampak oleh mata kita, tapi punya kuasa yang jauh lebih besar daripada iblis, jauh lebih besar daripada Corona. Dan pribadi itu adalah pribadi Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Saya akan bacakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di sini Tuhan Yesus berbicara mengenai pribadi Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah membuat seorang perawan bernama Maria bisa mengandung, yaitu mengandung Yesus Kristus, Isa Rohullah. Dan Roh Kudus itulah, puji Tuhan Bapak Ibu, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus diam di dalam tubuh kita. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita.
Dan ketika Roh Kudus tinggal dalam tubuh kita, menjadikan tubuh ini sebagai rumahnya, dan dia tinggal secara permanen. Kenapa dia tinggal secara permanen? Karena tubuh ini adalah milik Roh Kudus. Roh, jiwa, tubuh orang yang di dalam Kristus sudah dibeli oleh darah Kristus, sehingga Roh Kudus menjadi pemilik dari setiap tubuh, roh, jiwa orang yang di dalam Kristus. Nah, ketika Roh Kudus tinggal dalam diri orang yang sudah di dalam Kristus, karena Roh Kudus mau menjalankan peran sebagai pribadi di dalam setiap orang yang di dalam Kristus. Nah, kita akan melihat apa peran Roh Kudus di dalam diri setiap orang yang ada di dalam Kristus. Peran Roh Kudus di dalam diri orang beriman. Yang pertama, saya akan bacakan tadi di dalam ayat Yohanes pasal yang ke-14. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Luar biasa. Ketika Roh Kudus diam di dalam diri kita, Roh Kudus di sini kita melihat supaya apa? Supaya setiap orang yang di dalam Kristus secara roh memiliki yang namanya ayah dan ibu. Roh Kudus berperan sebagai ayah dan ibu bagi setiap kita yang di dalam Kristus. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan katakan, "Aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu." Yatim piatu adalah anak yang tidak memiliki baik ayah maupun ibu. Namun dengan hadirnya Roh Kudus dalam diri kita, membuat kita tidak yatim piatu. Kita bukan saja punya Bapa Surgawi, kita bukan saja punya ayah jasmani, ibu jasmani, tapi kita juga punya ayah dan ibu secara roh, yaitu Roh Kudus sendiri dalam diri kita. Dia hadir untuk menjadi papa bagi kita. Dia hadir untuk menjadi ibu bagi kita. Dan kehadirannya setiap waktu dan setiap saat. Itu yang pertama. Peran Roh Kudus dalam diri kita sebagai ayah dan ibu. Hal yang kedua, peran Roh Kudus dalam diri kita apa? Yaitu supaya kita yang di dalam Kristus memiliki yang namanya kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 8 di sana dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, kita memiliki yang namanya power, kita memiliki yang namanya dunamos. Roh Kudus hadir dalam diri kita. Selain sebagai kekuatan, dia hadir sebagai otoritas yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, ketika di perempatan jalan ada seorang polisi, walaupun mungkin kurus Bapak Ibu, tapi ketika dia memakai seragam polisi, dia akan mampu dan bisa menghentikan truk yang besar. Dia akan bisa menghentikan bis yang lewat. Dia akan bisa menghentikan setiap kendaraan yang lewat, yang ada di jalan itu. Kenapa truk bisa berhenti ketika diberhentikan sama seorang polisi? Kenapa bis bisa berhenti ketika diberhentikan seorang polisi? Karena mereka melihat ada otoritas pada seorang polisi. Di mana otoritasnya? Di dalam baju seragamnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita di dalam Kristus, ada power, ada otoritas di dalam diri kita. Orang lain gak bisa melihat, tapi ingat, roh jahat bisa melihat, setan bisa melihat, malaikat bisa melihat, Tuhan bisa melihat. Dan otoritas itulah yang Tuhan rindu, kekuatan itulah yang Tuhan rindu untuk kita jadikan menjadi berkat bagi dunia. Melalui otoritas yang Tuhan berikan pada kita, melalui kuasa dunamos yang Tuhan berikan pada kita, kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Orang lain boleh melihat Yesus melalui diri kita, sehingga orang lain terberkati. Orang lain bisa menikmati dan merasakan kasih Allah melalui kehidupan kita, melalui hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
Apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Yang ketiga adalah supaya setiap orang yang di dalam Kristus, yang menjadi bait Roh Kudus, memiliki penolong, penghibur, sekaligus guru sepanjang hidupnya. Di dalam Yohanes tadi Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 14 Tuhan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus berperan sebagai penolong bagi setiap kita. Hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita membutuhkan kekuatan Allah. Kita membutuhkan penyertaan Allah. Dan Allah berjanji melalui Roh-Nya diam dalam diri kita selama-lamanya untuk menjadi penolong bagi setiap kita. Dia siap menolong kapanpun dan dimanapun berada, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Bahkan Dia bukan hanya menolong, Dia siap mengajarkan segala kebenaran-kebenaran yang diajarkan melalui firman-Nya. Karena Roh Kudus juga berperan sebagai penolong, sebagai guru dan penghibur bagi setiap kita. Di dalam Yohanes 14 di sana ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita punya penolong, kita punya pengajar, kita punya guru yang tidak pernah meninggalkan kita, yang siap memberikan penerangan, memberikan iluminasi untuk setiap firman yang kita baca, yang kita renungkan. Roh Kudus siap membukakan dan menyingkapkan sehingga kita bisa mengerti, memahami untuk setiap pengajaran yang Kristus sudah berikan melalui firman-Nya. Ingat, Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Bukan saja pada saat susah, duka, Dia siap menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, peran Roh Kudus dalam diri setiap orang yang di dalam Kristus adalah yang keempat, supaya orang di dalam Kristus menerima atau memiliki jaminan untuk menerima segala janji Allah. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai, garis bawahi, jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini juga kembali ditegaskan di dalam Efesus 1 ayat 14. Jadi Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang di dalam Kristus sebagai jaminan. Jaminan apa? Jaminan untuk mendapatkan segala apa yang Allah janjikan bagi setiap kita. Ada banyak sekali janji Allah bagi setiap kita. Bukan saja untuk hidup di masa kini, tapi juga hidup di masa nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan luar biasa, sebagai tanda bahwa janji Allah adalah janji yang serius, sungguh-sungguh Allah memberikan jaminan, yaitu dengan materai apa? Hadirnya Roh Kudus dalam diri kita. Dapat dikatakan Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu sebagai DP, sebagai perskot yang Allah berikan pada kita. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa kita juga akan menerima janji-janji Allah yang lain yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Memang ini luar biasa. Biasanya orang yang memberikan jaminan adalah orang yang berhutang. Tapi ini luar biasa, kita justru yang berhutang kepada Allah. Allah tidak pernah berhutang, tapi Allah yang justru memberikan jaminan buat setiap kita. Allah memberikan Roh Kudus dalam diri kita sebagai jaminan. Di situ dikatakan sebagai jaminan
dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Roh Kudus, pribadi yang lebih berkuasa dari segala kuasa-kuasa yang lain, dari segala kuasa corona, dari segala kuasa iblis, dan pribadi itu selalu ada bersama dengan kita. Kalau ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita, masihkah kita dipenuhi dengan ketakutan yang berlebihan? Masihkah kita dipenuhi dengan kekhawatiran yang berlebihan? Ingat, Roh Kudus hadir dalam diri kita untuk menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi ayah dan ibu, untuk memberikan kuasa dan untuk memberikan jaminan bahwa kita pun akan mendapatkan segala janji-janji Allah yang Allah sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang ajaib. Engkau sudah memberikan Roh-Mu hadir dalam hidup kami. Bahkan menjadikan tubuh kami sebagai baitnya, sebagai tempat tinggalnya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk menjadi ayah dan ibu bagi kami. Untuk menolong kami, menghibur kami. Bahkan sebagai jaminan di mana Engkau akan memberikan janji-janji-Mu yang lebih dahsyat lagi bagi setiap kami. Ampunilah kami Tuhan, kalau di hari-hari yang lalu ada kalanya kami dipenuhi dengan ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Tapi hari ini Tuhan, melalui hadirnya Roh Kudus dalam hidup kami tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan yang berlebihan. Karena kami percaya Engkau siap menolong, menyertai, dan siap untuk bersama-sama dengan kami menyelesaikan segala pergumulan, segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Biarlah kasih, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah di Roh Kudus senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupanmu secara pribadi, atas keluargamu, anak-anakmu, sanak saudaramu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, masa depanmu, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.